Sejumlah pemain pun melakukan selebrasi saudara dengan mengangkat pelatih Sintayong atas keberhasilannya membawa Indonesia lolos ke Piala Asia saudara. PSSI mengapresiasi perjuangan pemain, pelatih dan semua pihak yang membantu timnas hingga bisa lolos ke Piala Asia di mana Indonesia saudara sudah 15 tahun absen dari ajang sepak bola ini. See you AFC. Mas Nat. AFC. 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 Masih dari dalam Stadion Jaber Al Ahmad Kuwait saudara, pemain pun menyampaikan rasa syukurnya menjadi salah satu peserta putaran final Piala Asia. Di antaranya adalah ada pemain Pratama Arhan dan juga Nadeo Argawinata. Pemain bilang sampai bertemu di Piala Asia tahun depan. Bye. See you AFC. Mas Nat. 15 tahun penantian Indonesia kembali ke putaran final Piala Asia saudara. Kita ulas soal ini bersama dengan wartawan olahraga harian Kompas, ada Mas Yulvianus Haryono. Selamat petang Mas. Wah ini kabar gembira ya buat Tentu Indonesia. iya. Lolos sebagai salah satu runner-up terbaik. Bukan main-main, 7-0. Luar biasa. Apa kelebihan yang Anda lihat dari penampilan timnas saat ini? Ya tentu sebelumnya juga saya ingin mengucapkan selamat ya kepada timnas Garuda dan tentunya kepada seluruh rakyat Indonesia yang menggemari sepak bola. Akhirnya penantian lama kita ya 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun Lama kita. banget itu. Betul dan perlu catatan juga 15 tahun yang lalu itu kan kita bisa tampil di Piala Asia itu sebagai salah satu tuan rumah ya. Itu bersama Vietnam, Thailand dan Malaysia ya. Nah cuma yang ini kan berbeda. Kita memenangkan tiket untuk ke babak utama itu betul-betul melalui keringat dan upaya ya, effort di lapangan gitu. Nah kalau saya tadi tanyakan apa perbedaan ini ya tentu ya skuad ini emang sangat berbeda ya dibandingkan generasi sebelumnya ketika mungkin 2007 kita ingat ada BP waktu itu ya masih lama. Yang khusus skuad ini kita lihat memang yang saya lihat yang sangat menonjol itu apa yang paling kekuatan spiritnya itu ya, spirit kolektivitas, terus kebersamaan, terus juga kekompakan itu yang sangat terlihat dan yang menarik juga kan skuad ini kebanyakan kan pemain-pemain muda ya, pemain yang memang pilihan Sintayong yang dibawa sebelumnya dari yang sempat mengikuti Piala AFF 2020 lalu yang menjadi runner up, terus juga sebagian dibawa ke SEA Games di Vietnam kan beberapa bulan yang lalu gitu dan ini usia skuad ini masih sangat muda ya, masih sangat luar biasa ya. Rata-rata cuma 23 tahun. Ya, selain komposisi yang sangat luar biasa seperti kata Tandi, pola strategi, kemudian komposisi pemain, otak-atik strategi di lapangan yang dilakukan oleh Sintayong ini juga memiliki peran besar tidak dengan pertandingan ini dan akhirnya Indonesia lolos? Iya tentu saja, Sintayong ini kan boleh dibilang kan ini siapa sih yang berjasa bisa membawa. Banyak perdebatannya di publik waktu itu kan, ada PSSI mengklaim bahwa ya saya yang berjasa misalnya ketua umum atau mungkin ada juga ya exco yang bilang ya ini berkat kita. Tapi saya pikir ini hasil perjuangan bersama ya, baik federasi terus dari pemain sendiri yang memberikan, yang tidak kenal lelah, yang sangat kolektif ya. Kita lihat waktu melawan tuan rumah Kuwait sangat luar biasa dan melawan Yordania juga walaupun kalah kan juga fighting spiritnya masih tetap optimis ya. Begitu tapi ya. tetap di sini startnya masih memang tidak saja dimungkiri adalah pelatih Sintayong ya. Betul. Pelatih dan terbukti ya. Dan terbukti bukan main-main itu. Ya. Pelatih Sintayong ini kalau kita bicara taktik sangat sulit. Maksudnya gini, beliau pernah bilang ke saya ya ketika pertama kali dia tiba di tanah air, waktu itu diperkenalkan sebagai pelatih tahun 2020. Awal sekali dia menginjakkan kaki di sini kan. Kebetulan saya juga wawancara khusus dengan beliau gitu kan. Saya tanya, kenapa coach mau melatih Indonesia di padahal waktu itu dia juga dibidik oleh beberapa klub besar ya, di Cina, Shenzhen segala macam. Karena dia punya kapabilitas dan punya nama besar ya. Dia pernah mengantarkan Korsel waktu itu dari babak playoff juga kualifikasi ya ke Piala Dunia, di Piala Dunia Rusia, terus yang luar biasa capaian monumentalnya dia bisa mengalahkan Jerman ketika itu juga bertahan 2-0 padahal waktu itu sama sekali tidak ada mengunggulkan Korea Selatan gitu. Dan itu capaiannya dan kelihatan sekali ya hasil kerjanya dia. Saya tanya kenapa dia mau melatih, dia bilang kalau saya melatih klub itu kan hanya kecil, tapi kalau saya mau melatih negara saya bisa membawa sebuah bangsa gitu, tidak hanya sebuah klub gitu. Dan saya bermimpi ingin
membesarkan negara lainnya, dan itu makanya dia kenapa mau melatih Indonesia di antara sekian banyak pilihan. Oke. Di balik euforia dengan kemenangan Indonesia dan akhirnya lolos ke Piala Asia, tentu ada hal yang harus dipersiapkan. Tentu saja ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Apa yang menurut Anda harus diperbaiki? Ini apa namanya, ya memang ini kita sekarang dalam proses euforia. Betul. Ya. Dan memang kita sekarang masuk dalam jajaran 24 negara terbaik ya di Asia yang bisa apa namanya lolos ke babak utama ini. Tapi memang pelatih Sintayong tentunya sudah punya catatan tersendiri, punya evaluasi gitu, apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Mungkin ini kan masih setahun ya nanti, babak utama kan masih dalam proses setahun gitu, dan tentu saja dalam sepanjang sejarah kita ini memang sudah 4 kali ya sebelumnya, ini yang kali kelima lolos ke babak utama Piala Asia gitu. Tapi dalam sejarahnya kita hanya, ya mohon maaf, ketika itu kita hanya bisa sampai ke hanya penggembira gitu, bisa ikut ngelengkapi lah, hanya bisa di babak penyisihan grup, habis itu lewat. Udah gitu. Itu selesai. Nah ini challengingnya adalah gimana caranya supaya kita tidak sekedar tampil gitu ya, tidak sekedar memuaskan dahaga 15 tahun, tapi gimana caranya kita membuat tim yang bisa membanggakan itu. Betul, tidak hanya sebagai tim ore di ajang itu ya. Betul. Nah, yang harus dilakukan apa nih dari PSSI sendiri ataupun dari pelatihnya sendiri? Yang pertama sih kalau saya berharap Sintayong tetap dipertahankan untuk memegang tim ini, walaupun ada spekulasi bahwa dia akan diturunkan gitu menjadi pelatih under 19 atau under 20 untuk mempersiapkan ini, tapi saya berharap ini karena skuad ini sudah pegangan dia dari awal gitu. Skuad ini sudah bertumbuh sejak awal, betul, sudah bertumbuh ya. Jadi sebaiknya dilanjutkan begitu Saya kira perlu dilanjutkan ya, perlu dilanjutkan karena ini kan capaian ini bukan hanya sekedar membalikan tangan, ya sudah lama prosesnya, bahkan sudah 2 tahun ke belakang, sudah melewati berbagai turnamen gitu, dan ini para pemain juga perlu perlu lebih banyak saling mengenal, sering ikuti turnamen. Mungkin nanti Piala AFF akhir tahun ini bisa jadi bisa jadi pembuktian lainnya ya buat timnas ini supaya lebih matang, supaya bisa nanti di Piala Asia bisa unjuk gigi jadi ya, paling nggak lewat penyisihan fase grup lah paling nggak. Kemudian yang juga menjadi catatan kita ataupun harapan kita adalah tentu bisa melaga ke babak-babak selanjutnya, tidak hanya sebagai tim penggembira seperti yang tadi Anda saksikan. Dari sejarah Piala Asia selama ini, dari hemat Anda, apa poin-poin yang harus diperhatikan oleh timnas Indonesia? Ya, saya kira ada banyak ya. Ya faktor kedisiplinan, ya terus faktor stamina, fisik itu perlu lebih ditingkatkan, walaupun memang di kualifikasi ini terlihat lebih baik gitu ya. Kalau di level Asia itu levelnya sudah berbeda ya dibandingkan Asia Tenggara ya. Di situ ada Jepang, ada Korsel gitu kan. Terus ada banyak-banyak negara besar, ada Iran ini yang negara-negara yang langganan Piala Dunia, belum lagi Australia yang secara fisik, secara postur lebih tinggi gitu ya. Kita memang tidak bisa ngapa-ngapain dari segi postur ya. Walaupun kita sedang menjembatani itu dengan memanggil beberapa pemain naturalisasi ya. Pemain naturalisasi kan seperti Elkan Bagot yang cukup tinggi hampir 2 meter ya. Itu cukup kemarin juga terlihat ya. Dia beberapa kali hampir mencetak gol melalui keunggulan sundulan kepala gitu ya. Tapi dengan keunggulan yang kita punya, speed, determinasi, kerjasama, ini yang harus kita manfaat gitu. Dan paling penting ada faktor mental. Oke, faktor mental ini yang menjadi penting. Jangan minder dulu ya. Jangan minder dulu ketemu tim-tim yang besar gitu, tim-tim yang ini. Dan sudah kita buktikan waktu. Dan sudah kita buktikan. Betul, waktu melawan Kuwait kan. Ini yang menjadi harapan kita bersama ya. Bagaimana ini bisa menjadi harapan kita bersama, kan sudah 15 tahun penantian. Semoga ini menjadi langkah awal ya di Piala Asia untuk Indonesia. Terima kasih wartawan nasional harian Kompas, Mas Ulfianus Haryono, telah berbagi informasi di Kompas. Terima kasih, selamat sore. Salam sehat.